bakal ketinggalan jauh. Baik, teman-teman, malam ini seperti biasa ya kita belajar kembali, dan di malam ini saya coba membawakan yang namanya JavaScript DOM ya. Nah, tapi di sini saya tekankan bahwa kita hanya akan berkenalan saja. Jadi mungkin kita ngoding tapi nggak sebanyak yang seperti biasanya. Jadi mungkin kelas malam ini tuh agak sebentar ya, tidak seperti biasanya. Biasa kita punya kelas 1 sampai 1,5 jam, kemungkinan besar malam ini kita cuma punya kelas sampai 3 jam seperti itu ya. Oke. Nah, masih bersama saya Hasan ya. Dan quote malam ini teman-teman, saya pengen tanya dulu teman-teman ya. 1 tambah 1 hasilnya berapa teman-teman? Sama nggak? Sama ya, hasilnya 2. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah yang saya tanyakan, bagaimana jika jawabannya selain 2? Oke, teman-teman silahkan jawab dulu di kotak pesanan ya, saya ingin tahu, dan berikan alasannya ya. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka jika jawabannya selain 2, berikan jawaban teman-teman ya, dan alasannya. 11. Oke, terima kasih. Tulis aja Bang, tulis. Gak ada keyboard Bang. Nggak ada keyboard. Menyedihkan sekali. Oke, ada yang mau jawab? Silakan di pepesanan. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, jika jawabannya selain 2, maka jendela. Oke. Silakan. Bagi yang mau bantu jawab. Kita nggak bakal mulai sebelum saya mendapatkan jawaban teman-teman. Oke, ada yang jawab 0. Lanjut. Siapa lagi yang mau jawab? Imas, Nufus, Eva, Siti Aisyah, silahkan jawab. Imelda, silahkan jawab. Dan teman-teman yang lain juga silahkan. Cuma baru Mas MT NCK ya. Oke, silakan. Saya tunggu teman-teman ya. Mungkin Pak Asrul juga boleh ikutan jawab lah, silakan. Ya. Jadi quote malam ini sangat menantang ya. Oke, cuma 2 orang aja nih yang jawab nih. Gak ada yang mau jawab lagi nih. Hitung mundur ya. 10, 9, 3. Weh, Siti Aisyah ini dikira cewek, nggak taunya cowok. Lalu Halo. Oke. 2, 1. Oke, selesai ya. Nah, untuk jawabannya begini teman-teman, saya jelaskan. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka hasilnya 2 teman-teman ya. Dan kita sepakat bersama-sama, sepakat nggak yang lainnya? Sepakat ya. Nah, kemudian jika selain 2 jawabannya, maka kalau kata Pak Tri tadi jawabannya jendela. Ada lagi yang menjawab 0 ya. Padahal jawabannya simpel banget teman-teman. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, jika selain 2 ya maka jawabannya adalah apa? Jawabannya salah teman-teman. Benar nggak? Jawabannya adalah salah. Nah, karena masa iya 1 tambah 1 6, masa iya 1 tambah 1 5, ya kan? Ini simple, tapi ini mengandung arti yang banyak sekali teman-teman. Ya, banyak banget. Banyak banget. Contohnya gini, contoh kecilnya. Ini kita nih. Nih kita nih contohnya ya. Ini kita ini udah tahu kuantitas dan kualitas kita gitu. Tapi kita melakukan hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Ya. Sudah pasti ya itu juga salah satu bentuk yang ini. Nah, kecuali kuantitas dan kualitas kita terus berproses bertambah atau terus berproses sehingga bertambah. Katakanlah sedang mengusahakan ke arah yang lebih baik gitu. Artinya kalau teman-teman cuma
katakanlah belum punya ilmu banyak, belum punya skill banyak, tapi teman-teman juga sok-sokan pengen diem-diem aja gitu, tidak ingin memperbaiki diri gitu ya. Sama halnya dengan 1+1 sama dengan 2. Ya memang kamu juga haknya sama, memiliki pekerjaan seperti itu, memiliki orang yang disayang mungkin ya kan. Nah tapi ingat loh ya, bahwa selain 2 itu jawabannya salah gitu ya. Nah kalau kita semisal ingin bekerja, ingin memiliki prestasi yang lebih wah, tapi belajarnya tuh kalau cuma malas-malasan doang, itu benar apa enggak sih? Benar apa salah sih? Salah ya. Nah makanya di sini apa namanya, analogikan ya dengan 1+1 sama dengan 2. Ibu sama bapak maka jadi adalah kita. Kemudian kalau kita tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh dari ibu dan bapak, ya maka kita salah dong. Ya. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi jangan coba-coba untuk untuk mengabaikan apa yang sudah jelas apa yang sudah jelas tertera dalam diri kita. Nah, jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya, kalau memang kita ngerasa oh kita tuh belum tahu yang ini loh, kita tuh belum tahu yang itu loh, ya udah kita pelajari bareng-bareng gitu. Jangan pengen cuma diem, duduk, menanti hal-hal yang tidak dikerjakan tapi ingin mencicipi hasilnya. Kan itu tidak mungkin ya. Baik teman-teman, kita lanjut. Jadi malam ini kita akan belajar tentang yang namanya DOM. Apa sih DOM itu? Nah, DOM itu adalah dokumen, objek, model. Maksudnya gimana? Nah, ini penjelasannya. Jadi DOM itu adalah sebuah aplikasi programming interface ya, atau yang sering disebut API. Kemudian yang digunakan untuk memanipulasi HTML dan XML yang dalam berbentuk dokumen, atau katakanlah dokumen HTML dan XML, itu lebih jelasnya ya. Nah maksudnya gimana? Jadi maksudnya si DOM ini merupakan sebuah API ya, API yang ini, API kita bacanya API, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut API gitu ya. Nah jadi si DOM ini adalah API yang digunakan untuk memanipulasi. Nah memanipulasi ini, kalau saya mengatakannya ya, kalau manipulasi itu mungkin lebih tepatnya kalau di bahasa kita tuh menipu gitu, tapi nggak menipu juga kalau di sini ya. Memanipulasi itu kayak semacam kayak kemarin tuh kita dandani objek yang kita punya kayak div atau p atau link yang kita buat itu, nah kita manipulasi atau kita dandani. Nah kalau yang ini malah lebih lebih keren lagi nanti memanipulasinya ya. Nah di CSS yang kita pelajari kemarin juga sebetulnya bisa ya sedikit-sedikit, tapi nggak seperti si DOM ini. Kalau DOM ini memang luar biasa. Karena kenapa? Karena kalau yang di CSS itu terbatas, kalau yang di sini ini banyak banget bahkan yang belum saya tahu tentang DOM ini ya. Nah, makanya saya malam ini saya sengaja sebelum kelas dimulai saya minta tolong ke Pak Asrul untuk membantu saya dalam hal menjelaskan penggunaan DOM nanti ke depannya, karena beliau yang sudah memang luar biasa memahami tentang JavaScript itu. Oke, jadi kalau teman-teman bingung jangan dihiraukan dulu ya. Tapi pada dasarnya intinya ketika teman-teman ada yang nanya, kamu tahu nggak DOM dalam JavaScript itu apa? Sampaikan saja kepada dia bahwa DOM itu adalah dokumen, objek model kepanjangannya, dan DOM itu adalah sebuah API kemudian yang digunakan untuk memanipulasi HTML atau XML ya, atau dokumen HTML dan XML ya, seperti itu. Oke, bagi yang masih bingung ditepis aja dulu bingungnya, yang penting sudah tahu arti dan sudah tahu kepanjangannya apa. Nah nanti ke depan kita lebih rinci lagi. Nah di sini ya, jadi DOM itu fungsinya untuk apa dalam website itu? Nah di sini DOM merepresentasi sebuah dokumen sebagai pohon simpul ya. Kemudian DOM juga menyediakan API yang sudah tadi saya sampaikan di depan ya, yang bisa digunakan untuk menambah, menghapus, memodifikasi bagian-bagian dari dokumen secara efektif, seperti itu. Jadi bagian-bagian dokumen mana nih? Nah ini kan bagian-bagian daripada dokumen nih. Nah dokumen HTML ya, karena setiap
satu file yang kita buat itu disebut dokumen. Kayak semacam kita punya yang namanya MP3 ya misalnya, atau MP3 ya. Seperti ini MP3 musik misalnya. Nah, ini kan file. Jadi ini juga dokumen, tapi dalam bentuk suara ya. Nah, kita punya lagi yang namanya rekaman gambar sama suara. Nah, itu kan namanya video. Video juga biasanya ada format filenya yaitu MP4 ya. Nah, ini juga kan dokumen namanya. Jadi setiap hal yang ada di dalam komputer itu disebut dengan dokumen. Nah, begitu juga dengan uraian-uraian kode yang kita pernah buat di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga merupakan dokumen. Kenapa? Karena yang kita tulis di sini ya, itu selalu diakhiri dengan titik HTML. Benar nggak sih? Nah, kemudian setelah HTML juga ada yang CSS, ada yang JS gitu kan, ada yang PHP. Nah, itu juga sama. Mereka juga termasuk dalam dokumen gitu. Ya. Nah, kemudian si DOM ini ya catatannya merupakan cross platform dan memiliki catatan sendiri untuk memanipulasi dokumen dalam bentuk file HTML dan XML. Ya. Nah, ini kepanjangan dari yang tadi. Artinya si DOM ini bisa digunakan dalam hal apa saja di komputer, tidak hanya untuk website, tapi Windows juga banyak menggunakan. Bahkan setiap aplikasi-aplikasi yang sudah ada tidak terlepas dari yang namanya penggunaan JavaScript seperti itu, atau yang disebut dengan DOM juga ya. Bahkan ini yang saya buat malam ini nih, ini kan apa namanya slide ya. Nah, ketika saya geser tuh, nah itu berubah. Nah, ini juga salah satu permainannya DOM ya. Nah, teman-teman juga harus sadari itu ya, bahwa DOM memang luar biasa. Intinya nih JavaScript ini ya yang digunakan, kemudian dia memanipulasi yang namanya XML sama HTML kalau di dalam programming. Tapi teman-teman juga wajib tahu bahwa di dalam penggunaan Microsoft Office semacam Word, Excel, kemudian apalagi PowerPoint dan lain sebagainya, itu terdapat beberapa file yang namanya XML file. Nah, ini juga berarti kan termasuk toh. Nah, berarti yang saya gunakan pun hari ini atau malam ini juga terdapat di dalamnya ada file XML, dan ada kemungkinan besar disisipkan juga penggunaan DOM seperti itu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih buat teman-teman yang masih bingung tentang JavaScript itu dan DOM itu apa, silakan teman-teman diulas kembali pertemuan-pertemuan kita di sebelumnya di YouTube channel kita ya. Silakan cari materi JavaScript dasar yang pertama banget. Di sana kalau tidak salah saya pernah menjelaskan seperti itu. Nah, jadi teman-teman DOM itu ya yang dikatanya mempresentasikan sebuah dokumen itu maksudnya bagaimana? Nah, teman-teman perhatikan. Di sini kan ada yang namanya tulisan HTML, kemudian ada head, kemudian title, head, body, kemudian body HTML. Dan kemudian kita simpan dengan nama file itu HTML seperti itu. Nah, ini setiap kita menyimpan filenya dengan titik HTML ini sudah disebut dengan dokumen. Bahkan kalau secara tidak sadar, ketika kita membuat sebuah file, di atasnya ini, di atas HTML yang ini nih ya, biasanya ada di atasnya lagi doc type seperti itu, atau kurung kayak begini kurang dari, kemudian tanda seru, baru di sini tulisnya doc type seperti itu ya. Nah, di sini ininya, di situ sudah jelas itu tulisan doc type itu kepanjangan dari dokumen type atau tipe dokumen. Nah, baru di belakangnya ada tulisan HTML. Nah, berarti setiap file yang kita buat dalam latihan dan pertemuan pembelajaran kita di Sobat Ngoding Pemula itu termasuk dalam salah satu dokumen. Nah, untuk penjabaran yang lainnya kita pindah ke slide berikutnya. Nah, jadi begini, untuk yang namanya DOM yang saya kenalkan ya. Jadi DOM itu ada yang namanya DOM tree ya. DOM tree itu, atau di sini saya sebutnya dengan bukan saya sebut. Jadi ada istilah yang mengatakan DOM sebagai hierarki node gitu ya. Node-node ini nanti kita bahas. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Dokumen yang kita buat yang tadi itu disebut dokumen. Nah, di dalam dokumen itu ada yang namanya HTML ya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, di sini ada HTML lah. Nah, ini yang disebut dengan
apa namanya, bagian daripada DOM yang nanti akan apa namanya, ini adalah sebuah elemen, maksudnya sebuah elemen daripada yang dokumen itu sendiri ya. Nah, nanti di dalam HTML ini memiliki dua bagian lagi, dua elemen lagi, yaitu elemen head dan elemen body. Nanti di dalam head itu ada yang namanya title. Nah, dan di dalam body yang sudah kita buat di sini ada yang namanya elemen P untuk paragraf. Nah, dari masing-masing ini ya, di dalam DOM itu ini kita wajib tahu semuanya. Ya. Jadi dan semua yang ini yang ada di bawah dokumen ini ya, ini dalam ruang lingkup si dokumen ini. Seperti itu. Nah, ini DOM. Ya, dan kemudian nanti kita cari tahu juga nama setiap DOM-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya kotak-kotakin, ini kenapa? Karena ini sebagai penunjuk bahwa setiap kotak yang dibuat ini disebut dengan node kalau dalam DOM itu. Yang nanti kalau kita sebut itu bukan node, apa kalau di bahasa dikitanya itu? Apa sih node itu? Simpul ya, Bang ya. Nah, jadi ini nanti akan kita gunakan untuk memanipulasi setiap elemen ketika kita akan menggunakan DOM atau API yang digunakan untuk memanipulasi HTML dan XML. Yang dimanipulasi apanya? Banyak ya, ada elemen, ada teks, ada dokumen, ada pokoknya banyak deh ya. Tapi nanti di pertemuan kita selanjutnya kita bakal dipersempit saja bagian-bagian mana saja yang akan kita bahas seperti itu. Ya, pohon node. Ya. Nah, kemudian dari title ini kita ada yang namanya tulisan atau teks, yaitu JavaScript DOM. Nah, coba kita lihat baik lagi. Nah, di sini ada ya, JavaScript DOM. Itu isi daripada title-nya. Nah, kemudian di dalam body ada yang namanya paragraf, isinya hello DOM. Nah, seperti ini. Dan ini disebut dengan teks ya. Nah, untuk memahami DOM ini sebetulnya kalau kita nggak praktek bingung juga sih ya. Mungkin nanti di akhir saya tambahkan cuma sedikit lah praktek, nggak seperti biasanya. Nah, jadi si ini ya teman-teman ya, ini satu dokumen yang nanti akan dimanipulasi oleh atau menggunakan DOM ya. Bagaimana cara memanipulasinya? Hampir sama teman-teman dengan menggunakan CSS. Jadi CSS juga digunakan untuk memanipulasi, cuma bahasanya lebih enak kalau CSS, bukan memanipulasi tapi styling gitu ya. Tapi kalau yang DOM ini memang luar biasa teman-teman, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh CSS, bisa dilakukan oleh JavaScript melalui DOM-nya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada node type atau tipe-tipe node atau tipe-tipe simpul. Nah, karena banyak di sini ya, kalau tidak salah ada lebih dari 7. Nah, jadi kita persempit saja materinya. Yang akan kita pelajari itu tentang elemen ya, kemudian atribut. Nah, sebetulnya atribut juga udah masuk ke sini nih ya. Nah, kemudian nanti kita juga pelajari tentang teksnya. Nanti setelah teksnya kita juga pelajari tentang dokumennya juga. Ya, jadi ini semuanya saling berkaitan dan nanti ini akan kita bahas juga ya. Nah, ini untuk node type yang akan kita pelajari. Meskipun banyak sebetulnya, kalau tidak salah itu ada berapa sih, ada komentar juga, itu masuk dalam bisa dikategorikan itu juga ya. Nah, data tipe tipe node juga sebetulnya, tapi di sini tidak saya masukkan karena khawatir teman-teman juga tambah bingung ya. Nah, jadi kita fokus di sini aja dulu. Elemen, atribut, ya sebetulnya atribut nggak apa-apa lah, kita coba aja karena udah masuk ke elemen ya. Seperti itu. Kemudian di mana, di teks ya, dan di dokumen juga. Ya nggak apa-apa. Ya, dan ini kenapa kita harus menggunakan DOM dalam pembangunan website kita ya. Nah, seperti yang Pak Asrul sampaikan di pepesanan, bahwa dengan menggunakan DOM itu website kita lebih interaktif lagi. Nah, artinya interaktif itu seperti apa? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal pertemuan JavaScript itu ya. Jadi JavaScript ini bisa menangani konten yang satu itu dinamis ya, dan yang satunya lagi interaktif.
Nah, JavaScript bahkan sekarang lebih wow ya, bisa menghandle yang namanya dua sisi ya, front end dan back end juga sekarang udah bisa dihandle sama JavaScript. Nah, di sini teman-teman, ya ada hubungan yang namanya antara aku dan kamu. Salah, antar node ya maksudnya ya. Nah, bukan antara aku dan kamu ya. Berarti kan node, nah kemudian node lagi, kemudian node lagi, kemudian node lagi. Oke, nah kalau diperhatikan apa perbedaannya node ya, nggak ada bedanya. Tapi ini akan sangat berbeda ketika kita nanti bertemu lagi seperti yang di belakang tadi ya, seperti yang ini. Nah, yang ini HTML, head, title, body, p. Nah, ini termasuk dalam yang namanya node. Satu elemen itu node ya, setiap elemen itu node. Ingat ya, setiap elemen adalah node. Jadi di sini ada yang namanya relationship ya, atau hubungan antar node. Nah, node yang paling atas ini disebut dengan apa? Ada yang pernah belajar ya? Nah, ini disebut dengan parent node atau node orang tua ya, seperti itu. Atau apa ya namanya? Parent node itu. Jadi ini sumber nodenya ya. Atau kepala keluarganya lah. Ini ya parentnya tuh, parent node. Ini parent node buat siapa? Nah, buat yang ada di bawahnya. Ya, dalam hal kita membuat codingan yang tadi saya perlihatkan bahwa ada HTML, ada body ya, atau saya buat ini aja deh. Ya, nah seperti ini. Tadi kan kita bikin itu ya, apa namanya, HTML seperti ini, kemudian dalamnya ada head ya. Nah, kemudian ada juga namanya body seperti itu, body man. Nah, kemudian di sini ada tutupnya seperti ini, dan di sini juga ada tutupnya. Bentar ya. Oke. Ini tulisannya kecilan nggak? Nah, saya gedein dulu biar terlihat jelas dan mantap. Oke. Ini ya teman-teman ya. Nah, satu lagi penutup HTML-nya. Oke, dan ini perhatikan nih. Mudah-mudahan saya nggak bener ya. Nggak salah nih nyampeinnya. Jadi HTML ini yang paling atas. Nah, ini posisinya ada di sini, ada node paling atas. Jadi dia disebutnya dengan namanya parent atau katakan kepala keluarganya, ya. Dan sedangkan si head sama si body ini anaknya, ya. Nah, dalam bahasa Inggris karena kita nggak bisa nulis anak, jadi nulisnya child, gitu ya. Nah, ini juga child. Child dari mana? Yang head ini. Head ini child daripada atau anak daripada HTML. Begitu juga dengan body. Body juga anak daripada HTML, ya. Kami suka yang besar-besar. Oke ya. Jadi HTML di sini sebagai parent, sedangkan head sebagai child atau sebagai anak daripada HTML. Karena berada di dalam dalam scope HTML ya. Jadi HTML tutupnya di sini, berarti HTML ini dari awal sini sampai sini itu HTML. Jadi karena semua yang kita tulis itu di dalam HTML, maka semua yang ada dalam HTML itu anaknya HTML. Nah, kemudian disebutnya child gitu kan. Nah, tapi bagaimana dengan yang kita tulis tadi? Karena di dalam sini kita juga menuliskan yang namanya ini ya, title ya, seperti ini. Nah, misalnya di sini saya tulis angka 1 aja lah ya, biar nggak terlalu ribet. Nah, bagaimana dengan yang ini? Head, kemudian ada di sini title. Apakah ini juga termasuk anaknya si HTML? Tidak ya, bukan anaknya HTML. Tapi si title ini ya bakal jadi anaknya si head. Ini. Ya, jadi ini jadinya jadi cucunya si HTML. Begitu ya. Nah, jadi ada elemen, dalam elemen itu maka parentnya yang disebut dengan parent itu adalah elemen pertama di atas elemen yang kedua. Nah, kalau head kan parentnya HTML ya. Berarti kalau title karena ada di dalam head, perhatikan head di sini dengan yang head di sini ya, berarti head itu skopnya sampai sini ya. Nah, saya bolehkan dulu biar lebih jelas. Jadi yang head dengan yang head, nah ini kan satu elemen. Di dalamnya ada elemen. Nah, berarti yang title ini nggak bisa dijadiin anak HTML, tapi bisanya dijadikan anaknya dari head.
Berarti si head ini bisa jadi anak, bisa jadi orang tua. Nah, seperti manusia. Ketika kamu dengan bapak kamu, atau kita dengan bapak kita, atau saya dengan bapak saya, itu saya dianggap anak oleh bapak saya. Nah, nanti saya memiliki anak. Nah, berarti kan dianggapnya cucu, atau disebutnya cucu oleh ayah saya, begitu. Begitu juga nanti kalau istilahnya begini. Katakanlah siapa ya di sini ya? Pak Tri misalnya. Pak Tri itu memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Ya katakan ini ayahnya lah ya. Kemudian di sini Pak Tri, kemudian di sini misalnya Pak Asrul. Pak Tri dan Pak Asrul ini, nah adik kakak ya, begitu misalnya. Misalnya nih Bang, misal, tenang aja. Ya. Nah, kemudian mereka ini sama-sama anak pertama ya. Anak pertama daripada orang tuanya itu. Kok anak pertama sih? Ini anak pertama, anak kedua maksudnya, sama-sama anak maksudnya. Kok anak pertama jadinya? Nah, kemudian ini Pak Tri ini punya anak nih namanya. Mungkin anaknya jadi 4 gitu kan, karena ayahnya Tri jadi anaknya 4. Nanti anaknya lagi punya anak lagi namanya 5 gitu kan. Nah, kemudian di sini ada Pak Asrul. Pak Asrul memiliki anak namanya P seperti ini. Ya. Dan di sini adalah misalnya ada tulisannya hello aja gitu ya. Nah, berarti ini ke sini, dari sini ke sini itu namanya parent. Padahal ini juga namanya child dari atas atau anak dari HTML. Gitu ya. Nah, jadi berkesinambungan seperti itu, berhubungan, bukan berkesinambungan. Saling memiliki relasi seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan hello dengan title? Nah, dia yang sama-sama anak, yang sama-sama cucu daripada HTML. Nah, mereka nanti disebutnya dengan apa ini? Grandson kan? Atau apa? Apa ini Pak Asrul namanya? Kalau anak cucu dengan cucu berarti ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, nah ini ada first child, ada last child. Kemudian ada next sibling, ada previous sibling. Tuh. Ya. Nah, ini coba kita kecilkan dulu yang ininya. Kalau kita analogikan dengan tulisan kita yang tadi, ya di sini HTML, ketika di sini ada head, ketika di sini ada body, di sini ada footer misalnya ya, satu lagi. Nah, ini berarti kalau di sini tuh disebutnya next sibling, previous sibling, dari sini ke sini. Atau mungkin ini berurutan ya. First child, anak pertama kayak tadi tuh ya. Anak pertamanya head, kemudian anak keduanya body. Nanti kalau punya lagi anak ketiga, mungkin saya tambahkan di sini ada yang namanya footer ya. Footer. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini jadi anak terakhir nih, si footer itu. Anak terakhir daripada HTML gitu, ya. Nah, ternyata kesininya itu disebutnya sibling, dari body ke head sama footer itu, sibling ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti nyebut dari bawahnya ke atas itu previous sibling. Sama aja sih ya. Yang penting sibling. Sibling itu keponak apa ya? Saudara sendiri ya. Bukannya sibling itu keponakannya. Oke. Jadi ini 1 head, 2 body, 3 footer itu adalah anaknya dari HTML ya. Nanti ketika mereka memiliki anak lagi, berarti mereka jadi ayah dari anaknya, dari title itu sendiri. Nah, masing-masing dari mereka juga merupakan anak. Nah, kemudian dalam hal ini disebut dengan sibling mereka itu. Saudara sendiri atau sepupu. Apa sih sibling itu? Oh, ini view kalau sepupu itu ternyata. Ya. Oke ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bingung ya. Nah, ketika bingung teman-teman punya pertanyaan untuk saya. Nah, nanti akan dibantu menjawab oleh Pak Asrul. Oke. Kita coba deh ya. Kita coba ngoding sedikit aja lah ya. Jangan banyak-banyak. Kita buat nentuin, buat memberikan pemahaman ya, biar lebih enak gitu ya. Oke, kita coba buka dulu kode editornya. Di sini kita di latihan 13 ya. Kita buat dulu file baru untuk mengenal namanya DOM. Oke, latihan 13 titik HTML. Nah, kita sudah buat dokumennya namanya latihan 13 ya di sini. Oke, sebentar saya perbesar dulu.
Oke, saya full screen dulu dah ya. Oke, dan ya si bontot. Itu tuh contoh penggunaan next dan prep sibling itu saat masukin OTP di aplikasi Grab ya. Sibling si P, Putri itu sibling si P, Putri itu sibling si P. Kalau kayak gini ke sini kan? Oke dah, nanti di akhir ini nanti kita minta Bang Asrul buat memperjelas lagi ya. Nah, jadi gini. Kalau kita buat. Nah, ini kan nih ada yang namanya doc type nih ya di sini ya. Nah, yang tadi saya sampaikan itu bahwa kenapa ini dianggap sebagai dokumen, karena di sini juga sudah ditentukan bahwa ini adalah dokumen. Tipenya apa? Tipenya HTML. Nah, makanya untuk DOM itu ya kepanjangan dari dokumen objek model, yang mana setiap elemen ini nanti dijadikan objek oleh dia ya. Nah, kemudian di sini kita misalnya tambahkanlah satu. Oke, wait. Oke, jangan satu lah. Ya, latihan DOM 1 ya. Nah, di sini sesuai yang tadi kita beri yang namanya P, itu halo DOM. Seperti ini ya. Nah, ketika kita render ini ke browser, atau kita buka saja ke browser ya. Di sini kita buka latihan 13. Oke. Nah, di sini cuma ada halo DOM ya, teman-teman. Tidak ada yang lain. Karena kenapa? Karena kita cuma memiliki satu elemen saja ya. Nah, sebetulnya untuk fungsi DOM itu sendiri, teman-teman ya, kan tadi udah bilang ya, biar lebih interaktif lagi gitu loh si websitenya gitu kan. Nah, nanti itu tidak lepas daripada penggunaan JavaScript kan, karena memang si DOM ini kita bahas di JavaScript, maka harus kita masukkan di sini JavaScriptnya ya. Semisal penggunaan DOM itu bisa merubah, menghapus, mengedit, tadi gimana di pengertiannya itu. Jadi yang ini DOM itu apa yang bisa dilakukannya? DOM itu bisa menambah, menghapus, memodifikasi bagian-bagian daripada dokumen secara efektif gitu ya. Nah, coba kita buktikan di sini teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita nambahin DOM, atau kita nambahin, atau kita memodifikasi, atau bahkan menghapus atau menghilangkan, mengganti, menimpah ya sebuah elemen dengan elemen baru tanpa mengetiknya di sini. Nah, sebenarnya bisa aja sih kita nambahin di sini ya. Misalnya ini adalah DOM misalnya begitu ya. Ketika kita reload dia bakal ada di sini. Nah, tapi kita nggak ngetiknya di sini teman-teman. Nah, ini fungsi daripada DOM itu ya. Kita nggak ngetik di sini, tapi apa yang kita ketik nanti tampil gitu loh ya. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Kita buat dulu deh namanya variabelnya dulu. Kita buat variabel P gitu ya. Kemudian di sini kita ambil dokumen ya, kemudian kita ambil query aja lah, query selector. Nah, kemudian kita tambahkan di sini P-nya. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita buat nih misalnya begini. Dokumen write misalnya hello dokumen object model, seperti ini. Coba kita reload, bisa nggak ya? Oke, kita reload. Nah ya, dia langsung nambah di sini ya. Kok kenapa ini nggak hilang? Oh iya, karena di sini kita belum saya cuma menambahkan ini ya. Nah, harusnya di situ kita timpah tuh ya. Nah, berarti gini caranya. Bentar, kita tambahkan lagi. Bener kok salah ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita nimpah yang ini, oh iya, ini saya komen ya ternyata. Jadi kalau kayak gini kan nih, kita punya dua ya. Nanti kalau di sini saya tulis lagi kayak begini nih, jadi kita punya 3 nih. Tuh, jadi ada 3.
Jadi dengan ini kita nggak perlu nambahin yang di sini, tapi nanti di kode JavaScript-nya gitu. Ya. Nah, ini fungsi salah satu daripada fungsi DOM seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas bagaimana cara misalnya memanipulasi DOM ini lebih jauh. Ya, jadi untuk sekarang saya perkenalkan saja dulu. Jadi seperti itu DOM itu ya. Jadi tanpa ini pun semisal gini ya, kita nggak buat yang namanya P atau ini ya, kita nggak buat seperti ini. Misalnya kita hapus aja deh biar lebih real contohnya. Ini kita hapus. Jadi kita tidak punya elemen apa-apa nih ya, seperti ini. Tapi kita bisa nulis, kita bisa menampilkan tulisan di sini dengan menggunakan JavaScript ya. Nah, kita sandarkan ke dokumennya bahwa kita minta ke dokumen tuliskan tulisan ini. Yang mana? Yang ini ya. Nah, coba kita reload, kita buka. Nah, masih ada. Ya. Nah, padahal di sini kita tidak menuliskan satupun bagian elemen ya, tapi kita menuliskan menggunakan JavaScript seperti itu. Nah, ini salah satu contoh dari penggunaan DOM itu sendiri. Baik, mungkin lebih jauhnya ditambahkan sama Pak Asrul. Silakan Pak Asrul. Aduh, bingung juga mau nambahin apa. Selainnya udah lumayan bagus, tapi kayak tadi coba ke kode lagi bang. Oh iya, silakan. Nah di kode, coba sebelumnya lagi. Yang mana? Ctrl Z. Oh, di Tadi ada paragraf di situ. Di sini. Enggak, maksudnya di kodenya aja. Oh, bikin P gitu ya. Oke, ada P. Nah, P-nya itu misalnya ada 2. ya. Kita buat P2. Iya. Nah, isinya A dan B. A dan B, oke. Nah, itu artinya kalau kita di baris ke-11 itu diaktifin, nah kita memiliki P itu dalam bentuk array. Berarti P-nya itu ada P pertama dan P kedua. Array-nya dia dalam bentuk array karena dia sibling P-nya itu. Jadi kita bisa kalau mau memodifikasi P pertama, kita bisa tahu kalau itu adalah array ke 0, indeks ke 0 gitu ya. Oh ya, I see. Jadi yang sibling itu biasanya yang sibling di DOM itu dianggap sebagai array dalam gitu list. ya. Jadi ini bisa diakses menggunakan ini ya. Ah iya benar. Oh gitu. Coba kita coba ya. Nah, kita coba. Biar lebih jelasnya itu bisa di konsol log aja. Oh iya, benar. Oh, berarti Itu di baris ke-13 mungkin bisa di konsol log biar kelihatan yang kayak ini. mana sih isi dokumen query selector V itu sendiri gitu ya. Ah, Konsol log V gitu. oke, wait. Oke, console log P. Bukan dari sini. Konsol lognya dari situ aja, dari yang didefinisikan tadi. Yang mana? Nah itu di baris ke-13 bisa diubah jadi konsol log V. Oh ya, iya. Oke, Sorry. dari situ kita bisa tahu apa sih data-data yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, console log. Oh iya, aku nggak kasih apa ini. Console log bisa dibaca, tulisannya nggak salah. Console log. Oh my god. Nah, undefined. Nah di sini nggak terdefinisiin karena memang di sini belum ada par. Coba bisa di sini kodenya langsung baris ke-12 itu di copy aja ke situ. Ke sini ya. Ya. Ke sini kan? Atau ke konsol yang tadi? Ke konsol aja nggak apa-apa. Ke konsol. Undefined. Oke. Nah tuh dapat kan kalau dia datanya apa? Coba pakai dokumen get by tag gitu. Dokumen By tag name. by Get elemen by tag name. ini. Nah itu kan nama tagnya itu P paragraf gitu. Coba P dalam kurung. Itu didapat. Itu hasilnya. Ini Enter aja. collection Nah, ya. Itu didapatkan semuanya tuh. Lengnya tuh ada 0 kok jadi 0 ya. Iya, kok jadi 0 ya? Harusnya tuh ada 2 tadi. Harusnya ada 2 kan?
Oh, ininya nih. Ah, coba. Masih nol. Kenapa itu? Pengen share screen gitu. Oh iya, share screen aja bang. Maksud aku tuh abang tuh share screen juga bang. Nanti aja di pertemuan selanjutnya. Karena ini materinya kan udah terlalu panjang. Oh iya. Udah Benar. 1 jam. Baik baik. Nah jadi teman-teman seperti itu ya. Nah untuk pengenalan DOM itu sendiri ya. Nah makanya di sini di awal sudah saya jelaskan tadi bahwa pertemuan malam ini tidak akan panjang lebar ya. Karena memang saya juga agak sedikit kurang sehat ini. Jadi pertemuannya kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan untuk pengertian DOM itu sendiri dan gambaran DOM itu sendiri yang meskipun masih bingung dan mudah-mudahan tambah bingung. Jadi ketika teman-teman sudah bingung ya, saya sarankan untuk mengkaji kembali pertemuan kita yang ada quote kata cintanya itu ya. Bahwa kalau kita ini pengen bahagia di akhir hidup, kita harus punya cinta. Yaitu yang pertama curious, artinya penasaran. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran, teman-teman gali lagi ya, lebih dari apa yang saya dapatkan, teman-teman bisa kok ya, tergantung sama kita pencariannya bagaimana. Seperti itu. Baik teman-teman, untuk malam ini saya cukup dulu sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Dan apabila masih ada yang mau bertanyakan, silahkan ditanyakan aja nggak apa-apa ya sebelum kita tutup. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau ambil absen dulu teman-teman. Saya stop dulu share screen-nya. Silahkan on cam dulu. Kita ambil gambar dulu. Ya, on cam dulu teman-teman. 1, 2. Siti Aisyah jadi cewek. Siti Aisyah jadi cewek. Butuh Fahri dia. Oke. Yang lainnya mana yang lainnya? On cam dulu. Nupus. Imelda Eva. Oke. 3, 2, 1. Oke, thank you. Oh nggak kuat lihat Siti Aisyah ya. Ada penipuan ini Siti Aisyah nih. Gitu Pak. Baik teman-teman, kalau ada yang masih mau tanyakan boleh lewat pesanan atau ya Siti Aisyah ya tak, atau lewat grup juga silahkan ya, nanti kita bahas lebih banyak lagi di grup. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mari kita tutup dulu kelasnya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.